Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Para siswa kelas 7, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran di hari Senin. Sebagaimana kita belajar seperti biasanya untuk materi Senin, sekarang pelajaran pendidikan agama Islam itu kita akan belajar tentang pembatalan wudhu, di mana waktu sebelumnya kita sudah belajar tentang fardu wudhu. Gimana kabarnya, sehat semua? Coba sebelum mulai belajar cek dulu kebersihannya di belakang atau di di meja, di bawahnya. Khawatir ada yang kotor, silahkan dicek dulu. Sudah bersih, aman? Aman ya. Agar memberi kelancaran untuk kegiatan hari ini, seperti biasa, silakan diawali dengan berdoa untuk dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Yang pertama Asrof hadir. Kedua Kiki hadir. Ketiga hadir. Keempat Husna hadir. Agar lebih fresh lagi kita sebelum mulai belajar, seperti biasa mari kita mulai dengan SDG dulu ya. SDG untuk kali ini kita menyanyikan bersama-sama lagu Angka Sayyidin aja, yang akan dipimpin nanti oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin. Dua tiga Anda Sayyidun Sofiq Yadek. Lau Anda Sayyidun Sofiq Yadek. Lau Anda Sayyidun Waqabuka Masrurun. Lau Anda Sayyidun Sofiq Yadek. Sebelum masuk ke materi inti, Bapak mau tanya dulu ke siapa yang masih ingat waktu kemarin materi tentang fardu wudhu. Ada yang tahu fardu wudhu kemarin jumlahnya ada berapa? Ada. Nah, yang pertama apa? Iya. Yang kedua muka. Ketiga ya. Setelah itu mari kita masuk ke materi ini, yaitu tentang pembatalan wudhu. Bisa lihat di depan fikih pembatalan wudhu. Ada yang tahu atau ada yang pernah kita ketika sholat lalu batal wudhunya, lalu wudhu lagi? Ada yang pernah mengalami? Ketika batal kita langsung kemana perginya? Ke warung atau ke kobong? Saya untuk mengambil. Pertanyaannya, apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu itu? Nah, ada yang mau menjawab? Contoh aja satu. Apa yang membatalkan wudhu? Kan? Itu karena yang sering kita rasakan ya. Tapi selain itu nanti banyak apa saja yang akan membatalkan wudhu. Kita bisa lihat ke depan. Yang pertama harus kita ketahui itu apa sih? Apa namanya pembatalan wudhu? Tapi mohon maaf ya, sebelum kita dimulai, kita harus tahu dulu tujuan untuk belajar ini. Pertama, kalian nanti harus memahami pengertian pembatalan wudhu. Yang kedua, harus bisa menyebutkan macam-macam pembatalan wudhu. Yang ketiga, mampu memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari mana yang membatalkan wudhu dan mana yang tidak membatalkan wudhu. Berikutnya, kita harus tahu pengertian dari pembatalan wudhu. Pembatalan wudhu yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari keadaan suci dari keadaan suci ya, sehingga wajib mengulang wudhunya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita wajib berwudhu itulah yang menjadi
kita bisa ketahui nanti ada berapa jumlahnya. Ada yang pernah belajar Kitab Safinah di pesantren? Di sana sebetulnya ada bahwa jumlah pembatalan wudhu itu ada 4. Nah, kita bisa lihat. Yang pertama apa? Ada yang keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ya. Apapun itu yang keluarnya itu akan membatalkan wudhu. Tapi ada yang dikecualikan. Siapa yang tahu yang dikecualikan ketika keluar tidak batal wudhunya? Apa? Air? Ya, betul, air mani atau sperma itu tidak membatalkan wudhu. Tapi itu mewajibkan seseorang harus mandi besar. Ya. Asrof contoh misalnya, asrof lagi tidur. Ternyata yang keluar bukan kentut, nah, yang keluar ya karena mimpi misalnya. Maka asrof ketika tidurnya sambil duduk dengan si tempat duduknya benar tepat, ya, maka tidak batal wudhunya, tapi mewajibkan asrof untuk mandi besar. Jadi intinya untuk yang keluar dari kubur atau dubur itu semua bisa membatalkan kecuali satu, yaitu yang keluarnya berupa air mani. Kalau yang keluarnya angin, batal nggak? Kalau yang keluarnya duren, bisinya batal nggak? Kalau yang keluarnya emas, batal nggak? Batal. Apapun itu yang keluar dari kubur dubur membatalkan wudhu. Mau sayuran kek, ya, mau yang sudah berubah ataupun yang belum berubah, kayak kangkung misalnya keluar daunnya masih utuh, batal nggak? Batal, ya. Itu yang membatalkan yang pertama. Yang kedua apa? Bisa dibaca asrof hilang akal, bisa dengan sebab tidur, mabuk, gila, pingsan, ataupun dengan hal yang lainnya. Tapi ada yang dikecualikan. Satu, yaitu ketika tidur seseorang di mana pantatnya kena tempat duduknya dengan tepat sambil duduk, ya. Jadi tidak berbaring, tidak semberan, tidak, tapi duduk di mana tempat duduknya itu tepat diduduki oleh pantatnya. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun dia tidur lelap dengan posisi tidur yang pas dengan duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau misalnya Mira pingsan, batal tidak wudhunya? Batal. Kalau misalnya Nur Hasana galau, lalu kayak orang stres, nah, batal tidak wudhunya? Batal, ya. Hilang akal misalnya, ini galaunya, itu membatalkan wudhu. Yang kedua, yang ketiga apa? Bersentuhan kulit, ya. Bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sudah balik, bukan mahram dan tanpa penghalang. Jadi ada berapa kriteria tadi ya? Ada 4. Satu, bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki batal tidak? Ya. Misalnya asrof dengan kiki tidak batal. Yang kedua, harus sudah balik. Asrof dengan silmi yang masih 3 tahun batal tidak? Tidak. Jadi harus sama besar. Contoh misal asrof sama Sarah, ketika bersentuhan maka batal wudhu. Yang kedua itu. Yang ketiga, selain harus laki-laki dan perempuan, selain sudah balik, yang ketiga juga harus bukan mahram. Nah, apa sih mahram itu? Ada yang tahu mahram apa? Sesuatu atau seseorang yang diharamkan untuk menikah. Contohnya seperti apa? Adik dan kakak, anak dan ibu, atau bapak, gitu kan, atau ayah. Atau misalnya kita dengan paman, itu gak batal dengan paman, ya, gak batal. Contoh misalnya di sini ada yang
saudara, adik sama kakak, misalnya Nabila bersentuhan dengan AA atau Alan itu tidak batal, sebab itu mahram, haram ditikah ya. Jadi tidak batal. Kita dengan orang tua, kita kalau sudah nikah dengan mertua itu pun tidak batal. Rincian yang mahram itu banyak sebenarnya ya. Ada yang dengan jalur nasab, jalur rogo atau hasil sesusu, ada yang jalur musyawarah atau jalur jadi mertua, banyak itu rinciannya. Tapi intinya yang mahram itu tidak membatalkan wudu ya. Yang keempat, apa yang keempat? Oh maaf, yang ketiga tadi selain laki-laki dengan perempuan sudah balik bukan mahram dan bersentuhannya pun tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang misalnya kain, baju dengan baju itu tidak batal. Ada penghalang itu tidak batal. Intinya harus antara kulit dengan kulit dengan rambut tidak batal. Kulit dengan kuku tidak batal. Kuku itu bukan kulit ya. Misalnya asrop giginya panjang ke depan tulang. Bersentuhan dengan gigi istrinya nanti, batal tidak? Tidak kalau gigi dengan gigi yang batal itu kulit dengan kulit ya. Tapi kalau kulit dengan kulit ada penghalang itu tidak batal. Yang keempat apa? Menyentuh kubul atau dubur. Ingat ya, kubul itu lubang yang di depan, dubur lubang yang di belakang. Menyentuh kubul dubur dengan telapak tangan atau telapak jari. Kubul dubur siapa? Manusia. Ya. Kalau hewan batal tidak? Tidak. Misalnya asro pegang pantatnya kambing, batal tidak wudunya? Tapi kalau mau sholat, cuci jangan. Cuci, bau kan? Kalau asro pegang yang teman misalnya, pegang waktu tidur, batal tidak? Batal ya. Intinya harus manusia yang pegangnya, baik yang pribadi ataupun yang orang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang sudah mati pun tetap berlaku batal wudunya. Asro kepegang misalnya ada mayat ya mau dimandiin kepegang, maka batal wudunya asro ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini ada 4 poin dari pembatalan wudu. Coba ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Mari Pak, boleh silakan dulu tadi. Jadi pembatalan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari menyembunyikan dapat depan kubur atau belakang kubur. Yang kedua, hilang akal. Akal yang hilang karena tidur, mabuk, gila, atau pingsan bisa membatalkan wudu. Yang ketiga, bersentuhan kulit. Wudu batal jika terjadi sentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik bukan mahram dan tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau lubang dubur alami dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Ya alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum ditutup, Bapak mau cek dulu kemampuan kognitif kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ini ada berupa soal evaluasi, hanya 3 soal. Silakan jawab dalam waktu 5 menit ya. Tolong ke belakang. Sudah selesai ya, silakan kumpulkan. Ya sebelum tutup, Bapak mau cek dulu secara lisan untuk pengetahuan yang bisa kalian simpulkan di pertemuan hari ini. Coba rezeki, kalau misalnya kamu bersentuhan dengan anak yang perempuan, kira-kira batal tidak?
tidak wudhunya? Tidak. Kenapa? Karena makhluk. Karena ya betul. Coba dikira kalau dikira tidur, nah, pas tidur itu posisi tidurnya sambil duduk yang pas. Kira-kira batal tidak wudhunya? Kenapa? Oh iya betul. Kalau berbaring batal tidak? Batal. Asrof. Kalau asrof punya wudhu, lalu tidur sambil duduk, setelah itu asrof mimpi basah, kira-kira batal tidak wudhunya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tapi mengharuskan mandi besar. Karena mimpi basah tidak tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan untuk mandi. Apabila semua sudah terlihat bisa paham pada materi ini, silahkan boleh ditutup dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.